Jadi kita sampai di paragraf yang kedua halaman 59 ini. Yet where Islam was concerned, European fear, if not always respect, was in order. Jadi ketika itu ada Islam, Eropa itu biasanya takut ya, kalau bukannya respect ya, menghargai ya. After Muhammad's death in 632, the military and later the cultural and religious hegemony of Islam grew enormously. Setelah meninggalnya Muhammad di tahun 1632, hegemoni militer dan kemudian budaya dan agama dari Islam itu berkembang secara sangat pesat. First Persia, Syria, and Egypt, then Turkey, then North Africa fell to the Muslim armies. In the 8th and 9th century, Spain, Sicily, and parts of France were conquered. Yang pertama Persia, Suriah, dan Mesir, kemudian menyusul Turki dan Afrika Utara itu jatuh ke tangan pasukan-pasukan Muslim. Di abad 8 dan 9, Spanyol, Sisilia, dan bagian-bagian Eropa, Perancis itu ditaklukkan. By the 13th and 14th century, Islam ruled as far east as India, Indonesia, and China. Pada abad 13 dan 14, Islam itu berkuasa ke arah timur itu sejauh India, Indonesia, dan China. And to this extraordinary assault, Europe could respond with very little except fear and a kind of awe. Dan terhadap serangan yang luar biasa ini, Eropa itu hanya dapat merespon dengan Eropa tidak bisa merespon kecuali dengan ketakutan dan kekaguman. Christian author witnessing the Islam conquest had scant interest in the learning, high culture, and fragrant magnificence of the Muslim, who were, as Gibbon said, co-filled with the darkest and most slothful period of European annals. Para pengarang Kristen yang menyaksikan penaklukan Islam itu berminat terhadap ajaran, budaya, dan kehebatan dari kaum Muslim yang dikatakan seperti disaksikan oleh Gibbon. But with some satisfaction he added, since the sum of science has risen in the West, it should seem that the Oriental studies have languished and decline. Tapi dengan semacam kepuasan dia menambahkan ketika gabungan ilmu-ilmu muncul di Barat itu nampaknya kajian Oriental itu hilang ya atau menurun ya. What Christian typically felt about the Eastern armies was that they had all the appearance of a swarm of beef, but with a heavy hand they devastated everything. So that Erhembert, a cleric in the Monte Cassino in the 11th century. Apa yang biasanya dirasakan oleh orang Eropa, orang Kristen tentang pasukan-pasukan dari timur adalah bahwa mereka itu nampak seperti ini, seperti lebah ya, rombongan lebah yang menghancurkan segalanya ya, kata Erhembert ya. Erhembert ini sosok ini. Sosok yang dapat dikatakan terkenal itu ya. Seorang ulama atau seorang agamawan di Monte Cassino ya. Dari paragraf ini mulai bicara tentang bagaimana pandangan umat Muslim di mata para orientalis ya, yang membuat ya, para orang-orang Eropa di masa itu ada semacam ketakutan dan juga kekaguman ya. Apalagi ketika pengaruh Islam itu sampai dengan timur ya, sampai dengan India, Indonesia, dan Cina. Itu ya, saya kira itu singkat saja ininya dari saya, kesimpulan saya atas paragraf ini.
Ada yang mau dibahas dari paragraf ini? Sebetulnya Islam atau Middle East nih? Ini Civilization. Soalnya karena dia dimulai. kupikir kan si Said tahu ya, maksud saya peradaban Middle East sama Islam sebetulnya nggak terlalu beda-beda amat, kecuali kalau pas Islam itu kayak sesuatu yang hidup agak ada beberapa interpretasi ya, yang ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak, misalnya dalam arsitektur segala macam gitu. Jadi ya itu kadang ambigu antara Muslim sama Middle East ya. Kalau saya lebih melihat Islamnya karena dia melihat pengaruh yang sebesar ini baru ada setelah munculnya Islam. Muhammad. Setelah Muhammad meninggal. Ekspansi ya. Yang lain? Ya, cukup Mas, lanjut. Oh ya, kebetulan. Ini sudah ada yang kelima yang hadir ini, Alfian. Ya Mas, hadir. Sudah sehat? Sehat Mas. Tadi baru nyala terus malah sama Bu Rili dikasih pertanyaan ya, jadi tak jawab dulu. Oh, masih ada kuliah ya? Iya, pakai satu device soalnya, pakai satu laptop. Emang Bu Rili ngajar S2? Nah, mahasiswa Mbak masih. Iya, ngajar S2. Maksudnya Bu Rili ngajar mata kuliah apa? Pemberdayaan masyarakat berbasis kebudayaan tadi. Dan kebetulan kuliahnya malam, dan malam Jumat lagi. Iya. Apa judulnya? Apa? Pemberdayaan masyarakat berbasis kebudayaan. Yang ngajar Bu Rili. Oke. Ya, ntar aku bahas sama Mas Haryadi di luar forum. Ya, lanjut. Lanjutkan di paragraf berikutnya. Ya. Not for nothing did Islam come to symbolize terror, devastation, the demonic hordes of hated barbarians. Islam itu disimbolkan ya, atau oleh tadi karena dia simbolkan sebagai simbol, ya, dia sebagai simbol dari teror, kehancuran, kejahatan, ya orang-orang kumpulan orang-orang liar yang penuh dengan kedengkian, jadi seperti itu gambarannya. For Europe, Islam was a lasting trauma ya, untuk orang Eropa. Islam itu ya mendatangkan trauma yang ya tanpa akhir ya. Until the end of the 17th century, the Ottoman period lurked alongside Europe to represent for the fall of Christian civilization a constant danger, and in time, European civilization incorporated that peril and its lore, its great event, figure, virtue, and vices as something woven into the fabric of life. Sampai dengan akhir abad 17, Ottoman Utsmaniyah ya, kekuasaan Kaisaran Utsmani itu selalu membayang-bayangi Eropa ya, untuk yang mana itu Eropa itu mewakili dengan Eropa yang dianggap itu mewakili ke peradaban yang menurut Eropa itu peradaban Eropa itu mewakili bahaya yang terus-menerus ya. Dan pada saat itu peradaban Eropa juga selalu terancam oleh apa yang dihadirkan oleh Kekaisaran Utsmaniyah ini ya. Peristiwa besarnya, tokoh-tokoh besarnya, dan juga hal-hal yang sifatnya susila ya, ancaman susila ya. Yang itu kemudian masuk dalam kehidupan sehari-hari. In Renaissance England alone, as Samuel Crewe recounts in his classic study, the Gascon and the Rose, a man of average education, intelligence, had at his fingertips and could watch
on the London stage a relatively large number of detail even in the history of Ottoman Islam and its encroachment upon Christian Europe. Di Inggris abad Renaissance itu sendiri ya, seperti dikisahkan oleh Samuel Chu dalam studi klasiknya ya, salib dan bunga mawar ya. Orang yang dengan pendidikan dan ijazah yang rata-rata itu ya ada hadir di dekatnya ya, dan melihat pada drama yang disajikan di London ya kira-kira tentang peristiwa-peristiwa sejarah yang detail ya, tentang Islam zaman Utsmaniyah dan bagaimana ancamannya terhadap Eropa Kristen ya. The point is that what remained current about Islam was some necessarily diminished version of those great dangerous forces that it symbolized for Europe. Poinnya adalah bahwa apa yang terkini tentang Islam itu ya sebetulnya versi yang sudah berkurang ya dari kekuatan yang berbahaya di masa lampau ya, yang disimbolkan pada Eropa ya. Walter Scott Saracen, the European representation of the Muslim, Ottoman, or Arab was always a way of controlling the redoubtable Orient, and to a certain extent the same is true of the methods of contemporary learned Orientalists, whose subject is not so much the East itself as the East made known, and therefore less fearsome to the Western reading public. Seperti Saracennya, tulisan Saracen tentang Saracen, Walter Scott, representasi Eropa tentang Muslim, tentang Utsmaniyah atau Arab itu merupakan cara untuk selalu mengendalikan yang timur itu ya, dan untuk hal tertentu itu sama juga dengan metode orientalis yang terpelajar ya, pelajar orientalis yang kajiannya itu ya bukan tentang timur sendiri ya, tapi bagaimana timur itu diketahui ya, bagaimana timur dikenali dan kemudian menjadi kurang ditakuti kepada masyarakat Barat ya. Jadi paragraf ini melanjutkan dari paragraf sebelumnya ya, bahwa di masa lampau itu Islam itu sebagai suatu hal yang membahayakan Eropa yang mendatangkan trauma ya. Namun kemudian ada reduksi tentang sejarah Islam agar dengan reduksi itu kemudian Islam tidak lagi menakutkan bagi masyarakat Barat ya, masyarakat Barat sekarang ya, maksudnya masyarakat Barat setelah era pencerahan itu menjadi tidak terlalu takut lagi ya, bahayanya itu berkurang bagi mereka ya, karena ketika itu disajikan ya lewat representasi misalnya di panggung-panggung drama misalnya seperti itu. Nah ini pengertian yang saya ketahui ya dari paragraf ini ya. Ada yang mau dibahas? Ada yang mau dia bahas? Ada yang mau dibahas dari paragraf ini? Mungkin fobianya itu karena Ottoman kan memang menguasai jalur dagang ya waktu itu, terus habis itu menguasai jalur terutama itu spices, kemudian memang sangat mengancam kekaisaran Holy Roman Empire ya, karena kan dia sampai Serbia, Kroasia yang sekarang pokoknya ex Yugoslavia lah, Bosnia, Kroasia, Serbia, Albania, Makedonia, dan itu kan memang jalur strategis untuk ke timur. Jadi bagi peradaban Barat ketika itu ya memang sangat menakutkan. Oh ya sampai Spanyol, tapi cuma beberapa saat. Tapi ya karena Austria itu the head of Holy Roman Empire, jadi bukan Vatikan ya. Itu memang sangat mengancam ya, sampai Hongaria soalnya kan Ottoman itu baru pada tahun 1700-an baru dihalau, dipukul mundur ke Bosnia, Albania, seperti itulah.
Memang menakutkan bagi orang Barat. Saracen itu istilah yang digunakan para penulis Eropa abad pertengahan yang mengacu pada Muslim yang ini awalnya itu untuk orang-orang Arab Muslim, tapi lama-lama juga orang Turki, orang keturunan Persia itu dikatakan Saracen itu. Iya. Dan padahal aslinya itu nggak jelas sebetulnya Saracen itu. Nggak ada asli yang nggak ada pengertian yang jelas ya. Tadi saya pikir nama orang atau nama suku, tapi ternyata itu enggak juga gitu ya. Jadi bahkan masih ada misteri asal usulnya dari mana Saracen ini ya. Kalau nggak salah ini atau ini nggak mungkin Mas Taufik ini apa ya? Kira-kira ini nggak mungkin nggak itu diambil dari istilah Arab itu sarik kalau salah ya. Ya kalau salah ada istilah itu ya sarik ya sarik gitu ya. Sorik yang katanya itu artinya pencuri mungkin. Kalau salah itu arti dari. Ini bukannya dari Latin ya? Enggak. Ya Latin, tapi kemudian ini juga Latin kan juga banyak mengambil dari ini mengambil dari Arab juga itu istilahnya Latin itu. Ya ada yang bilang itu syaratnya dari sarik. Sarik artinya pencuri itu. Kalau salah dalam bahasa Arab ya. Ya. Ntar aku tanya deh ke teman-temanku yang tahu. Tapi nggak hari ini. Dan itu dan istilah-istilah yang terkait dengan itu memang kemudian menjadi sekarang diambil untuk nama-nama yang kira-kira itu menakutkan ya. Seperti Saracen kalau nggak salah itu nama salah satu tank Inggris tahun ya zaman kira-kira Perang Dunia Kedua lah Saracen itu. Coba. Dan kemudian ada kalau salah Saladin ya. Saladin. Saracen sebentar. Ya, dua nama itu Saracen dan Saladin ya, nama dua jadi untuk kendaraan tank ya lapis baja buatan Inggris. Tank. Napoleon itu ada nama itu. Kalau nggak salah Indonesia juga punya itu masih dioperasikan jadi kendaraan perang zaman tahun 50 masih dioperasikan di Jakarta itu. Siapa namanya itu Saladin itu. Katanya dengar. Ya mungkin itu ini artinya menunjukkan bahwa untuk hal-hal sifatnya menakutkan ya ini menggunakan atau mengambil nama dari itu dari masa-masa orientalis itu. Mana yang lain ada yang mau menanggapi? Belum Mas, masih menyimak dulu. Masih menyimak, Mas. Aku lagi malah ngecek ini. Weapon dari Edward War tuh. Penasaran Saracen. Mana sih? Tanknya kayak apa? Ya lanjut. Oke, kita lanjutkan. There's nothing especially controversial or reprehensible about such domestication of the exotic. They take place between all cultures certainly and between all men. Tidak ada yang sangat kontroversial ya atau ya dapat ditangani ya, tentang domestifikasi yang eksotik itu ya. Makanya tadi yang tadi di atas kan disebutkan tentang bagaimana menakutkannya Islam sehingga kemudian dijadikan tidak lagi menakutkan ya dengan sebuah hal yang eksotik ya. My point, however, is to emphasize the truth that the Orientalists, as much as anyone in the European West who thought about or experienced the Orient, perform this kind of mental operation. Poin saya adalah itu untuk menekankan satu kebenaran bahwa Orientalis sebagaimana halnya semua orang di Barat Eropa yang berpikir atau mengalami yang Timur itu melakukan operasi mental semacam ini. But what is more important still is the limited vocabulary and imagery that impose themselves as a consequence. Tapi yang lebih penting adalah bahwa kosakata dan citra yang terbatas yang
ditujukan sebagai hasilnya. Ya. The representation of Islam in the West is a perfect case in point and has been admirably studied by Norman Daniel. Penerimaan Islam di Barat itu adalah kasus yang sempurna dalam hal ini ya, dan dikaji ya secara mendalam oleh Norman Daniel. One constraint acting upon Christian thinkers who try to understand Islam was an analogical one. Since Christ is the basis of Christian faith, it was assumed quite incorrectly that Muhammad was to Islam as Christ was to Christianity. Ya. Ada satu batasan pada para pemikir Kristen yang berusaha untuk memahami Islam itu begini ya. Jadi karena Kristus adalah basis dari keimanan Kristen, diasumsikan ya, secara tidak tepat bahwa Muhammad juga seperti itu ya. Jadi fungsi Muhammad terhadap Islam itu sama dengan fungsi Kristus terhadap Kristianitas. Hence, the political name Muhammadanism given to Islam and the automatic epithet imposed to apply to Muhammad. Dan karena itu nama Muhammadisme ya diberikan pada Islam ya secara polemik. Ini nama satu menjadi hal yang polemik ya, dan kemudian istilah peniru diterapkan pada Muhammad. Nah ini karena dia itu fungsi Muhammad terhadap Kristen terhadap Kristus gitu ya. Padahal kalau pemikir sekarang tidak lagi seperti itu kalau sekarang gitu ya, karena kan fungsi Kristus terhadap Kristianitas sama dengan fungsi Quran ya. Karena kalau misalnya Kristus itu ya ini teks yang mewujud ya, teks yang punya darah daging ya. Jadi keliru sebetulnya itu ya. Jadi perbandingannya tidak sama ya. Dan mungkin karena ada banyak hal yang dalam Kristen itu melanjutkan apa yang ada dalam Kristen, maka dia itu Muhammad itu ya peniru saja. Out of such and many other conceptions, there formed a circle which was never broken by imaginative exteriorization. Jadi dari hal seperti ini dan banyak salah konsepsi itu muncul lingkaran yang ya tidak pernah terpecahkan. Ya. The Christian concept of Islam was integral and self-sufficient. Jadi konsep Kristen dan Islam itu integral dan self-sufficient, artinya tidak perlu pembuktian ya. Tiap itu sudah benar dengan sendirinya. Konsep bagaimana orang-orang para penulis Kristen di Eropa memandang Islam itu sesuatu yang tidak perlu dibuktikan di luar sana, tapi sudah benar dengan sendirinya. Islam became an image. The word is Daniel's, but it seems to me have remarkable implication for illness in general, whose function was not so much to represent Islam itself as to represent it for the medieval Christian. Islam jadi satu citra, ini dalam kata-katanya Daniel, tapi punya implikasi yang luar biasa terhadap Orientalisme ya, yang mana fungsinya itu bukan untuk mewakili Islam sendiri, tapi bagaimana mewakili Islam untuk Kristen abad pertengahan ya. Jadi kalau para ini menggambarkan bagaimana para penulis Kristen Eropa itu menggambarkan tentang Islam ya, yang di situ ada hal-hal konsep-konsep yang sebenarnya kurang tepat ya tentang ya salah satunya tentang bagaimana fungsi peran Muhammad atau posisi Muhammad dalam Islam yang dianggap itu sama dengan seperti Kristus ya dalam Kristianitas ya. Tapi konsep seperti ini tidak kemudian dikaji ulang atau dibahas ya dengan melihat secara langsung orang-orang atau kalau istilah kasarnya itu konsep yang ada dalam benak kepala para penulis Kristen Eropa itu tidak dikaji di lapangan ya, tidak diuji di lapangan ya. Maksudnya mengkira seperti itu, jadi seperti sekarang tidak melakukan wawancara dengan orang-orang Muslim di Timur Tengah misalnya ya. Tapi ya tiap itu sudah benar dengan sini ya. Tapi menurut Said itu yang sebenarnya penting ini bagaimana sebetulnya Islam itu ditampilkan bukan seperti adanya gitu ya, tapi bagaimana itu disajikan untuk publik Eropa ya, Kristen Eropa pada abad pertengahan. Itu ini poin yang ini diajukan oleh Said dalam paragraf ini gitu. Ada yang mau dibahas dari paragraf ini, silakan.
Ya, saya kira memang ini itu tadi ya Mas, soal apa namanya trauma Barat terhadap orang-orang Islam itu ya. Saya kira memang, nah saya nggak tahu posisinya apa Said kemudian nanti ya, apakah kemudian sepenuhnya mengelak atau juga sebenarnya harus juga mengakui bahwa memang pada fase ekspansi Islam itu, terutama pada masa Ottoman itu misalnya, atau mungkin sebelumnya, memang ada kekerasan itu gitu. Jadi yang termanifestasikan dalam banyak sekali fatwa-fatwa tentang jihad dan lain-lain di dalam jurisprudensi Islam kan. Nah itu saya kira yang kalau kita sendiri kan orang Islam sebenarnya juga tidak mengelak sepenuhnya bahwa ya memang ada warisan yang tertulis ya, maupun yang ini di dalam jurisprudensi Islam tentang banyak sekali fatwa-fatwa jihad itu ya di abad-abad pertengahan itu. Jadi sebenarnya, nah itu jadi saya ingin mengatakan bahwa ketakutan atau trauma orang Barat yang katakanlah diekspansi gitu ya, pernah mengalami ekspansi, diekspansi atau katakanlah dijajah gitu oleh orang-orang Islam pada masa itu, yaitu menurut saya juga valid ya gitu loh. Walaupun kemudian nanti ada katakanlah stereotyping dan lain-lain di kemudian hari, itu persoalan lain saya kira. Tapi ya trauma itu memang sesuatu yang valid ya, karena dari dalam Islam sendiri, maksud saya dari apa ulama-ulama ya pasca Muhammad ya, ya memang kita menemukan apa namanya bukti-bukti seperti itu ya, fatwa-fatwa jihad dan lain-lain itu sih saya teringat itu. Bagian itu. Yang lain? Sebetulnya sih kalau untuk jihad-jihatan di semua agama juga ada ya, cuman tergantung pilihan aja. Itu kan kadang teks-teks kitab suci kan depend on interpretation dan apa namanya kepentingan ya. Ya sama aja dengan pengetahuan bahwa di situ ada kepentingan politik juga. Jadi ya dan kalau dalam konteks sosiologi kan Islam itu kan lembaga ya, maksudnya sama seperti Kristen dan any other religion. Jadi ada orang-orang di situ, ada power, ada relasi power, ada dominasi, ada hegemoni. Jadi ya seperti itu. Tapi kemudian ada di pengantarnya orientalis kan juga di situ sudah dijelaskan oleh Edward Said bahwa itu cerminan ketakutan Barat terhadap dunia selain Barat itu sendiri. Kemudian ada persoalan hegemoni, ada persoalan politik pengetahuan dan lain sebagainya. Dan saya kira politik pengetahuan juga ada relasinya dengan politik interpretasi akan teks termaksud teks dalam kitab suci itu sih menurutku ya. Ya betul, memang pasti tentu di semua agama ada seperti itu. Poin saya tadi adalah bahwa saya dari komunitas Muslim gitu ya, artinya mengakui gitu loh bahwa kita jangan menutupi bahwa seolah-olah kan ada kecenderungan Islam toleran gitu ya, Islam ya Enggak. Kalau saya sih ada kecenderungan seperti itu kan, sehingga malah justru tidak kemudian seolah menutupi dalam tanda kutip luka ya dari masa lalu itu.
Iya. Nah, menurut saya kita harus jujur melihat sejarah itu, bahwa memang pada masa lalu ada itu kayak gitu, itu memang sesuatu yang pernah terjadi, dan oleh karena itu ya kita nggak usah kayak gitu lagi kan, kayak gitu kan. Iya, Itu sih poinnya. memang. Cuman persoalannya kalau di era abad 21 ini kan untuk jujur mengakui bahwa kita ada sisi-sisi kelamnya kan susah, Mas. Ya, sangat Iya susah betul. sekali. Memang kemudian ada kecenderungan untuk semua baik-baik aja, harmonis Iya. gitu ya. Jadi persoalannya adalah ketika ada dua persoalan ya, ada dua glorifikasi Barat dan Timur ketika itu. Nah, dan untuk melegitimasi glorifikasi itu dibuatlah konstruksi bahwa misalnya Islam itu sesuatu yang menakutkan, brutal dan lain sebagainya. Demikian pula sebaliknya gitu loh. Demikian pula sebaliknya. Jadi ya kedepannya mungkin hal-hal seperti ini kalau dalam studi-studi kecil ini ya mesti direproduksi ke mahasiswa ya, karena generasi di atas kita kan hanya melihat sejarah persoalan glorifikasi, dua hanya hitam putih. Nggak boleh seperti itu. Susah. Betul. Dan kita berkaca pada Belanda, sejahat-jahatnya Belanda, dia masih ada sisi baiknya ketika kemarin sampai sekarang sih masih ya mengangkat tema bulan sejarah mereka revolusi, bahwa Belanda melakukan kejahatan perang dan lain sebagainya, dan pemerintah Belanda dan raja meminta maaf ke kita. Sementara kita sendiri terhadap rakyat kita sendiri, dari kita mulai pertama merdeka sampai detik ini berapa kali sih nyawa hilang oleh karena kita sendiri, dan tidak pernah satupun ucapan maaf terlontar dari zaman Soekarno sampai detik ini. Iya. Masih berat itu. Ya, terrible. Makanya saya nggak pernah bangga tuh sama saya jadi orang Indonesia. Saya nggak pernah bangga sampai presidennya satu kata aja minta maaf terhadap berbagai kejahatan kemanusiaan dari awal kita merdeka ya. Iya. Oke, lanjut. Ya, lanjut Mas. The invariable tendency to neglect what the Quran meant or what Muslim thought it meant or what Muslim thought or did in any given circumstances instead implies that Quranic and other Islamic doctrine was presented in a form that would convince Christian and more extravagant form would stand a chance of acceptance as the distance of the writer and public from the Islamic border increase. Kecenderungan untuk mengabaikan yang dimaksud oleh Quran atau apa yang dipikirkan oleh Muslim tentang makna Quran dalam hal apapun itu mengimplikasikan bahwa Quran dan doktrin-doktrin lainnya itu dihadirkan dalam bentuk yang akan meyakinkan orang-orang Kristen, dan bentuk-bentuk yang lebih ekstravagan, ya, lebih ekstravagan itu akan dapat diterima ketika jarak penulis dan publik dari perbuatan Islam itu meningkat. Ya. Jadi ini menyajikan bahwa ini ada upaya untuk menyajikan atau menghadirkan doktrin Islam yang ini meyakinkan orang Eropa gitu ya, dan penerimanya akan dimungkinkan ketika berjarak ya, para penulis dalam bahasa Eropa itu berjarak dari wilayah geografis umat Muslim. It was with very great reluctance that what Muslim belief was accepted as what they did believe.
sangat enggan, adalah satu keengganan yang luar biasa bahwa apa yang dikatakan oleh Muslim tentang apa yang dipercaya mereka itu diterima seperti halnya yang mereka percayai. There was a Christian picture in which the details, even under the pressure of facts, were abandoned as little as possible, in which the general outline was never abandoned. Ada gambaran Kristiani yang mana setiap hal yang rinci itu diabaikan, ya. Diabaikan sebisa mungkin. Di mana hal yang umum itu, sementara hal yang umum itu tidak pernah diabaikan. There were shades of different, but only with a common framework. Ada bayang-bayang perbedaan, tapi dengan kerangka ya bersama. Ya. All the corrections that were made in the interest of increasing accuracy were only a defense of what had newly been realized to be vulnerable, shoring up of a weakened structure. Semua perbaikan dibuat untuk ini akurasi, akan lebih akurat, ya. Hanya ini saja tentang akurasi tentang apa yang baru saja disadari. Untuk ini untuk membetulkan hal yang sudah melemah. Christian opinion was an erection which could not be demolished even to rebuild. Jadi pendapat dari para penulis Kristen itu adalah hal yang tidak bisa tidak bisa dihapuskan, ya. Bahkan untuk dibuat ulang juga susah. Ini saya kira ini menjelaskan tentang paragraf sebelumnya, ya, tentang apa konsepsi para penulis Kristen tentang Islam itu sesuatu yang sulit untuk dirubah, gitu. Ya, maka dikatakan ya tidak bisa dihancurkan, ya, bahkan untuk dibuat ulang juga susah karena sudah begitu diterimanya apa yang dituliskan oleh para penulis ini. Paragraf ini ada yang mau dibahas? Ya sampai sekarang kan itu. Sampai sekarang kan narasinya seperti itu, artinya yang Kristen menonjolkan narasi-narasi buruk baik dalam teks Quran maupun dalam realitas sehari-hari mengenai Islam, sebaliknya Islam juga gitu. Yang terjadi sekarang kan kayak gitu. Masih terjadi. Misalnya ditonjolkanlah itu poligami, kemudian menikah children marriage gitu-gitu. Sementara yang Islam juga kayak gitu. Ditonjolkanlah yang teks-teks dalam Bible, seringnya ya Trinity itu kan, konsep Trinity itu. Atau misalnya menyembah salib atau gimana gitu-gitu kan, jadi ya itu yang diangkat Edward Said. Yeah. Dan Islamophobia kan masih sampai sekarang di Eropa, dan celakanya kan yang Islam kita sendiri juga makin ganas gitu. Gimana sehari-hari? Ya kayak yang terakhir ini masalah Toa. Itu pengalaman temanku researcher itu, penderitaan itu jam 4 mereka udah dibangunin sama masjid. Nah, di Indonesia ya kemudian mereka sampaikan itu ke siapalah mungkin di sosial media apa ya, tambah lagi kan narasi. Maksudnya tambah lagi Islamophobia, ya. Gitu. Iya. Susah ya. Persoalan klasik itu. Lanjut. Alasan lain tentang paragraf ini? Alfian kok belum ada suaranya? Lagi kuliah kali. Oh, lagi kuliah. Mas Bowo. Halo Mas. Mas, lanjut Mas. Mas topik kok siapa tuh? Iya, waktu itu ngilang ijan. Emang itu nggak ada jahe di situ? Jahe geprek. Kayak tadi aku itu loh.
Jahe sama lemon. Udah jahe tapi belum tinggal dikit lah, tinggal dikit. Ya ampun. Hmm. Jangan pakai gula, jangan sekali-kali makan manis dulu deh. Percaya deh. Iya. Kalau batuk tuh dokternya saya bilang jangan manis, jangan gula, jangan minyak. Dingin malah boleh kan? Dokter gue ya. Tapi yang enak ya anget itu. Nggak usah jahe merah juga nggak apa-apa. Yang penting jahe dikeprek, direbus 10 menit, apinya kecil. Terus habis itu angkat, masukin gelas, kasih lemon. Kalau ada teh hijau ya lebih bagus. Tapi nanti kalau teh hijau nggak bisa tidur, nanti ke kamar kecil terus, pipis terus. Iya. Siap, makasih Mbak Mira. Yuk. Dan minum itu jangan pas sakit aja loh, itu yang pada sehat-sehat. Iya, sehari 2 kali itu lemon atau jeruk nipis. Kalau lemon mungkin agak mahal, jeruk nipis nggak masalah, kandungan gizinya sama. Yang di pasar aja itu murah meriah. Itu vitamin C-nya nggak usah yang obat-obat, itu tinggi loh itu. Iya, sama jahe itu jahe antibiotik. Ya, makasih Mbak Mira. Ya, cepat sembuh. Makasih. Lanjut. Oke, jadi apa ya? Jadi paragraf ini masih bicara tentang bagaimana representasi Islam di Eropa ya. Nah, ini saya ambil minum dulu. And early the Jewish Christian picture of Islam was intensified in innumerable ways, including during the Middle Age and early war. Atau Mira yang mau baca, silakan. Scroll ke atas, please. This Jewish Christian picture of Islam was intensified in innumerable ways, including during the Middle Age and early Renaissance. A large variety of poetry, learned controversy, and popular superstition. By this time, the Near Orient had been all but incorporated in the common world picture of Latin Christianity, as in the Chanson de Roland, the worship of Saracen is portrayed as embracing Mahomet and Apollo. By the middle of the 15th century, as R.W. Shorten has brilliantly shown, it became apparent to serious European thinkers that something would have to be done about Islam, which had turned the situation around somewhat by itself, arriving military in Eastern Europe. Shorten recounts a dramatic episode between 1550 and 1560 when 4 learned men, John of Segovia, Nicholas of Cusa, Jean Germain, and Aeneas Sylvius, or Pius II, attempt to deal with Islam through conferencia or conference. The idea was John of Segovia. It was to have been a staged conference with Islam in which Christians attempt to wholesale conversion of Muslims. He saw the conference as instrument with a political as well as a strictly religious function, and its words, which will strike a chord in modern breath, he exclaimed that even if it were to last 10 years, it would be less expensive and less damaging than war. There is no agreement between the 4 men, but the episode is crucial for having been a fairly sophisticated attempt
part of a general European attempt from Beth to Luther to put a representative Orient in front of Europe, to stage the Orient and Europe together in some coherent way. The idea being for Christians to make it clear to Muslims that Islam was just misguided version of Christianity. Shorten's conclusion follows. Please scroll to up. Please scroll to up. Mas Haryadi, please. Scroll. Oh yeah. Yeah, please. And then, yeah. Thank you. Most conspicuous to us is the inability of any of these systems of thought, European Christian, to provide a fully satisfying explanation of the phenomenon they had set out to explain Islam, still less to influence the course of practical events in a decisive way. At a practical level, events never turn out either so well or so ill as the most intelligent observer predicted. And it is perhaps worth noticing that they never turn out better than when the best judges confidently expected a happy ending. Was there any progress in Christian knowledge of Islam? I must express my conviction that there was, even if the solution of the problem remained obstinately hidden from sight. The statement of the problem became more complex, more rational, and more related to experience. The scholars who labored at the problem of Islam in the Middle Ages failed to find the solution they sought and desired. But they developed habits of mind and powers of comprehension which, in other men and in other fields, might yet deserve success. The best part of Southern analysis here and elsewhere in his brief history of Western view of Islam is his demonstration that it is finally Western ignorance which becomes more refined and complex, not some body of positive Western knowledge which increases in size and accuracy. For fiction have their own logic and their own directive of growth or decline. Although the character of Muhammad in the Middle Ages was a bundle of attributes that corresponded to the character of the 12th century prophet of the free spirit who did actually arise in Europe and claim credence and collect followers. Similarly, since Muhammad was viewed as disseminator of false revelation, he became as well the epitome of debauchery, sodomy, and a whole battery of assorted treacheries, all of which derived logically from his doctrinal impostures. Thus, the Aryan acquired representatives, so to speak, and representation, each one more concrete, more internally congruent with some Western exigency than the ones that preceded it. It is as if having once settled on the Orient as a local suitable for incarnating the infinite in a finite shape, Europe could not stop the practice. The Orient and the Oriental, Arab, Islamic, Indian, Chinese, or whatever, become repetitious pseudo incarnation of some great original. Christ, Europe, the West, they were supposed to have been imitating.
only the source of these rather narcissistic Western ideas about the Orient change in time, not their character. Thus, we will find it commonly believed in the 12th and 13th centuries that Arabia was, in the flank of the Christian world, a natural asylum for heretical outlaws, and that Muhammad was a cunning apostate. Whereas in the 20th century, an Orientalist scholar and erudite specialist will be the one to point out how Islam is really no more than second order Aryan heresy. Ini tarik nafas dulu. Cukup. Ada yang mau komentar? Kabuto asan anto asan kewan. Ada yang mau komentar? Jadi kalau paragraf yang ini kan membahas tentang bagaimana Timur Dekat ya itu masuk dalam dalam gambaran dibuat oleh Kristinitas Latin ya di paragraf ini menunjukkan seperti itu ya. Jadi bahkan ini bahkan ini dikisahkan ada satu episode yang dramatis ya ketika 4 sosok yang terpelajar termasuk di situ salah satu adalah Paus Pius II ya yang berusaha untuk melaksanakan konferensi dengan mungkin ini pertama kali dari istilah konferensi dari sini ya kontraferensia ya tadinya bahasa Inggrisnya menjadi konferensi itu ada dalam pertemuan ini diharapkan ada konversi muslim ya muslim dikonversi ya jadi dalam melalui konferensi diharapkan itu ada instrumen ini merupakan instrumen politik ya meskipun itu ada itu awalnya agama ya karena tokoh-tokoh eksekusi ini kan tokoh-tokoh agama semua ya. Dan ini meskipun konferensi ini tidak ada hasilnya ya, tetapi ini upaya yang cukup canggih ya untuk menempatkan atau itu ini memanggungkan istilahnya kan, memanggungkan atau menampilkan Timur dan Eropa dalam satu panggung, dalam satu panggung bersama. Ya. Kemudian tadi disampaikan juga menjelaskan tentang bagaimana Western ignorance atau ini pengabaian Barat itu justru menjadi lebih menjadi-jadi gitu ya, lebih menjadi-jadi gitu. Bahkan semakin meningkat ya. Dan tidak heran jika karakter Muhammad itu ya digambarkan sebagai ini sosok yang ya melakukan hal-hal yang kurang baik di mata Eropa ya pada waktu itu ya. Pemimpin bid'ah. Ya bid'ah itu ada pelaku sodomi segala macam gitu. Jadi di sini dia itu ya melakukan imitasi ya karena tadi yang anggapan bahwa Islam itu meniru Kristen versi bid'ahnya Kristen. Iya, dia itu menyimpang Islam itu atau Kristen yang menyimpang kata-kata seperti itu ya. Karena banyak gagasan-gagasan Islam yang memang tidak berbeda jauh dengan Kristen ya sehingga ini ketika muncul orang baru yang mengabarkan tentang hal-hal sebetulnya sebagian itu sudah diketahui oleh Eropa maka dia itu sebagai bentuk penyimpangan karena hal-hal lain yang tidak baru itu dianggap sebagai ini ya hal-hal yang uncivilized gitu ya. Nah, ini yang kalau ini yang saya pelajari dari paragraf ini gitu ya.
Monggo silakan yang lain, ada yang mau menambahkan? Kayaknya sih itu clear ya. Ya kayak sekarang, misal Ahmadiyah atau Syiah atau apa bahaya atau apa kan mesti diberi label seperti itu kan. Bid'ah. Yang lain? Ada komentar? Cukup saya, Mas. Mau lanjut? Ya, lanjut. Yang lain? Masa cuman kita bertiga yang ngobrol? Saya menyimak kok. Oke. Mau lanjut? Ya, lanjut. Our initial description of jangan di ya sip. Ya up. Thank you. Our initial description of Orientalism as a learned field now acquires a new consciousness. A field is often an enclosed space. The idea of representation is a theatrical one. The Orient is the stage on which the whole is confined. On this stage will appear figures whose role is to represent the larger whole from which they emanate. The Orient then seems to be not an unlimited extension beyond the familiar European world, but rather a closed field, a theatrical stage affixed to Europe. An Orientalist is but a particular specialist in knowledge for which Europe at large is responsible, in the way that an audience is historically and culturally responsible for and responsive to dramas technically put together by dramatists. In the depths of this Oriental stage stands a prodigious cultural repertoire whose individual items evoke a fabulously rich world. Sphinx, Cleopatra, Eden, Troy, Sodom and Gomorrah, Astarte, Isis and Osiris, Sheba, Babylon, the genie, the Magi, Nineveh, Prester John, Mahomet, and dozen more. Settings, in some cases, names only. Half imagined, half known. Monsters, defiled, heroes, terror, pleasures, desires. The European imagination was nourished extensively from this repertoire. Between the Middle Ages and the 18th century, such more authors as Aristotle, Milton, Marlowe, Tasso, Shakespeare, Cervantes, and the author of the Chansons de Roland and the Puma de Kid drew on the Orient pages for their production in ways that sharp the outlines of imagery, ideas, and figure of populating. In addition, a great deal of what was considered learned Orientalist scholarship in Europe pressed ideological myths into surface, even as knowledge seemed generally to be advancing. A celebrated instance of how dramatic forms and learned imagery come together in the Orientalist theater is Barthélemy de Herbault's Bibliothèque Orientale, published posthumously in 1697 with a preface by
Antoine Galang. The introduction of the recent Cambridge History of Islam considers the bibliothèque, along with George Sell's preliminary discourse to his translation of the Quran, and Simon Oakley's History of Saracens, 1718, to be highly important in widening the new understanding of Islam and confining it to a less academic reader. This inadequately describes the Halford work, which was not restricted to Islam as Sells and Oakley's were. But the exception of Johann H. Hottinger's Historia Orientalis, which appeared in 1651. The bibliothèque remained the standard reference work in Europe until the early 19th century. Its scope was truly epochal. Galang, who was the first European translator of the 1001 Nights and an Arab piece of note, contrasted the Arbor's achievement with every player won by nothing the prodigious range of his enterprise. The Arbor read a great number of works, Galang said, in Arabic, Persian, and Turkish, with the result that he was able to find out about matters hitherto concealed from Europeans. After first composing a dictionary of these three Oriental languages, the Arbor planned on the study of Oriental history, theology, geography, science, and art, in both their fabulous and their truthful variety. Thereafter, he decided to compose two works, one a bibliothèque or library, an alphabetically arranged dictionary, the second a forage or anthology. Only the first part was completed. Ya, ntar dulu. Jeda dulu. Silakan ada yang mau Any bahas? other comment, please? Does anybody want to give any comment, please? I think everybody look like so tired today, even though this day is holiday. Mana topik itu? Saya nggak komen, mungkin itu hanya ini kan hanya menunjukkan perkembangan ya kayaknya Mas ya. Perkembangannya dari awal itu ya. Orang-orang awal yang mulai menulis tentang Islam dan Timur Tengah. Jadi banyak data ya, nama-nama. Iya. Anyway, Mas Taufik itu angkatan berapa sih? Saya 2003, Mbak Mira. Kalau Mas Bowo 98 ya? Iya, 98, Mbak. Berarti 2 tahun di atas aku, terus kenapa aku dipanggil Mbak? Ya, itu sebagai sebuah bentuk penghormatan kan, panggilan Mbak. Kayak gitu, penghargaan terhadap teman. Secara umum aku manggilnya seringnya begitu. Ke semua 98, Mas Bowo itu sosiologi atau administrasi? Ya, sosiologi. 98. Aku kan di ospek sama 98, 97. Dan itu sangat tidak menyenangkan dan itu sangat pemborosan dan aku tidak suka ospek. Kalau Mas Alfian angkatan berapa, Mas Alfian? 2009, Mas. Tahun berapa? 2009, Mbak. 2009.
2009. Oh, aku baru kerja. 2009 tapi UMP. What? 2009 UMP. 2009 UMP, 2021 Unsud, ya kan? Gak apa-apa lah. Oke. Ya kalau ini sih dua paragraf ini menggambarkan tentang ini mulai perluasan dari representasi Islam yang tadinya itu mungkin hanya hal yang sifatnya antropologis gitu ya atau terbatas, kemudian sekarang menjadi lebih luas ya melalui mulai puisi, melalui teater dan lain-lain ya. Sampai disebut tentang ini beberapa tulisan yang bersifat kesusastraan ya, dan juga ada tulisan yang sejarah dari Simon Oakley itu ya. Jadi ini menunjukkan bagaimana hasrat dari orang Eropa untuk belajar tentang Islam, Orient. tentang Orient ya, Timur Dekat ya. Dalam konteks untuk menjadikan ini menjadi tidak lagi menakutkan itu ya, tidak lagi menakutkan, tidak seperti dulu ketika mereka pertama dengan Islam itu menakutkan, biar bagaimana tidak menakutkan ya itu dipelajari dan ini disajikan dengan ini gambaran yang bisa lebih ramah ya menurut mereka ya. Syukur-syukur tadi syukur-syukur kalau mungkin orang-orang Islam itu kembali ke jalan yang benar itu ya, konversi ya gitu. Ini benar itu. Tapi yang terlihat memang ini karya-karya yang ditulis oleh orang-orang orientalis tentang Islam dan Timur Tengah itu ya ini cukup lengkap ya, apalagi satu tokoh disebut itu Galan yang menerjemahkan ini kisah 1001 malam ya. Kisah 1001 malam yang kalau ditampilkan dalam budaya populer itu ya jadi seperti ini ya, seperti ini ya, betul tadi disampaikan dalam paragraf ini orientalis gambarannya ya, karena saya ingat misalnya ketika ini disajikan dalam bentuk film gitu ya, dalam bentuk film di tahun awal ya 90-an itu orang-orang yang mestinya itu karakternya itu karakter dari Timur Tengah itu malah ini berkulit putih gitu ya, kemudian berkulit putih, kemudian mengenakan pakaian yang justru itu tidak menampilkan Timur Tengah sebetulnya itu ya. Nggak tahu gambaran dari mana gitu kan, misalnya mereka menampilkan sosok yang justru itu secara tampilan fisik justru lebih menyerupai orang Eropa daripada orang-orang Timur Tengah gitu ya. Baru sekarang mungkin agak diperbaiki ya, sekarang akan diperbaiki, tapi tetap ini ya bagaimana tadi betul disampaikan dari paragraf di atas itu bagaimana itu diproyeksikan untuk Eropa sebetulnya, bagaimana Timur Tengah dan Islam itu diproyeksikan atau dipanggungkan ya, istilahnya dipanggungkan untuk Eropa gitu. Untuk memenuhi barangkali imajinasi orang Eropa tentang Timur Tengah. Itu sih menurut saya tentang kedua paragraf tersebut. Ngomong-ngomong itu teman-teman Anda semua di sini banyak amat ya di Facebook. Yang 3.000, yang 1.000, buset. Saya bingung tuh. Ampun. Mana Alfia? Siapa lagi yang mau berpendapat? Alfian gimana? Sambil kuliah kali.
Enggak lah, udah selesai. Kan mulai dari Ya, Mas. Putus-putus. Lanjut. Oke. Mau terus baca atau gantian? Terusin aja. Mas nggak enak. Ya. Halo? Putus-putus. Kok bisa putus-putus? Putus-putus bro suaramu. Ya? Coba lagi. Anyway itu Mas Taufik itu ini reservasi bahasa Banyumas ya. Bagus Enggak, tuh. Pak. Itu bahasa dan seni Banyumas kan selalu jadi objek marginal. Kalau Mas Taufik ini keahliannya tentang film Banyumas. Oh, Ini sudah kirain bahasa Banyumas film, atau sudah punya bukunya. atau literatur Banyumas. Enggak kelihatannya itu lebih ke budaya kontemporer. Pas tahun lalu webinar tapi nggak terlalu webinar. Ya kayak gini diskusi kecil-kecilan sama Pemkorapen. Terus ada dua temanku si Roman Frederick dia dari Level, Pemko dari Yuva, satu lagi Pak Yohanes Kapska di Level juga ngobrol-ngobrol tentang sastra Banyumas karena Remkorapen profesor postkolonial literatur. Tapi kadang kan tadi juga aku masih tanya-tanya tentang literatur Banyumas. Karena aku kopi kamus Banyumas pas di Leiden, tidak di Banyumas. Sama babat Banyumas. Perlaluan ya. Di tempat kita nggak ada kok. Jadi kayak Banyumas yang versi mana? di Leiden. Ya, itu versi. Halo? Karena sebetulnya babat Banyumas kan ada banyak versi ya. Ya, setiap daerah punya. Jadi misal babat Pasir Luhur, babat Sokaraja ada. Dan sayangnya aku nggak lancar baca tulisan Jawa, jadinya ya itu. Dan sangat fragile, rapuh. Kertasnya rapuh banget. Harus nggak boleh bersin gitu tuh. Jadi yang kena corona jelas nggak boleh masuk. Iyalah. Di perpustakaan ini. Tadinya kayak ITLB terus kan pindah di Universitas Bibliotek itu jadi satu. Di situ. Sampai itu peribahasa Banyumas ada di situ. Mengerikan sekali. Itu tahun kapan? 2000. Aku kan ke Leiden 3 kali itu. Aku selalu ke situ. 2016, 17, 18. Itu. Dan kayak bukunya Pak Ahmad Tohari yang Watak Banyumas segala macam ya di situ. Bukan buku cerita ya, buku semi ilmiah populer lah. Ada budaya Banyumas, ada Watak Banyumas gitu-gitu.
Tapi antara sejarawan lokal Banyumas satu sama yang lain artinya beda-beda, jadi juga aku juga bingung, so complicated. Kasihan ya Banyumas nih, selalu jadi marginal sejak diajar Dewantara Mendikbud. Dipaksainnya itu kan pelajaran bahasa Jawa Solo Jogja kan. Iya. Ya udah kekerasan budaya itu. Karena ada proses itu dulu, ada namanya kanonisasi ya. Soalnya pergulatannya kan Ki Hajar Dewantara menghendaki puncak-puncak kebudayaan nasional. Nah itu persoalannya. Sebenarnya semenjak zaman kolonial itu ini prosesnya, karena ada proses kanonisasi bahasa yang. Kalau untuk pendidikannya sih sejak merdeka ya, maksudnya Belanda belum itu. Belanda belum, walaupun pada prakteknya tetap sih kan kita nggak pernah punya keraton ya. Tapi kalau untuk reproduksi secara masif kekerasan yang luar biasa ya, sejak Indonesia merdeka kan itu masuk kurikulum sekolah gitu. Maksudnya budaya pusat Mataram itu direproduksi kan pas kita merdeka. Belanda masih agak mending memfasilitasi pas sekolah Angkoloro kan pakai bahasa lokal, masih ngapak. Oh iya. Ada tuh di dokumen, tapi di sana aku nggak sempat ngopi waktu itu. Ada di daftar pelajarannya, di Onderwijs-nya di Belanda itu. Pelajaran bahasa lokal kan kelas 1. Sebelum anak bisa baca. Iya. Masih mending kita dulu kelas 1 kan udah pelajaran bahasa Jawanya Jawa Wetan. Lanjut. Oke, please. Dari Galan Account ya. Galan's account of the bibliotheque states that Oriental was planned to include principally the Levant, although Galan says admiringly the time period covered didn't begin only with the creation of Adam and end with the Thames Onu Psalms. The envelope went even further back to a time described as a place out in fabulous histories, to the long period of the pre-Adamite Solomon. As Galan's description proceeds, we learn that the bibliotheque was like any other history of the world, for what it attempted was a complete compendium of the knowledge available on such matter as the creation, the deluge, the destruction of Babel, the Tower of Babel, and so forth, with differences that about church were Oriental. He divided history into 2 types, sacred and profane. The Jews and Christians in the first, the Muslims in the second, and 2 periods pre- and post-Diluvian. Thus, the airport was able to discuss such widely divergent histories as the Mongol, the Tatar, the Turkish, and the Slavonic. He took in as well all the provinces of the Muslim Empire, from the extreme Orient to the Pillars of Hercules,
their customs, rituals, traditions, commentaries, dynasty, policies, rivers, and flora. Such a work, even though it included some attention to la doctrine preserved the Muhammad. Qua a cause the ground, the monarch, the ground, the much or Christianism was more capaciously true than any work before it. Galan concludes his discourse by assuring the reader at length that the above bibliothek was uniquely agreeable. Other Orientalists like Postos, Scaliger, Coelius, Pocock, and Eugenius produced Orientalist studies that were too narrowly grammatical, lexicographical, geographical, or the like. Only the Herbert was able to write a work capable of convincing European readers that the study of Oriental culture was more than just thankful and fruitless. Only the above, according to Galang, attempt to form in the minds of his readers a sufficiently ample idea of what it means to know and study the Orient, an idea that would both fill the mind and satisfy one's great previously conceived expectation. Mau komentar dulu? Ini paragrafnya habis. The Tower of Babel, I think. Ya, Levang itu ini ya. Apa? Levang itu kalau nggak salah Syam ya. Apa daerah Syam itu. Ya. Mana? Syam itu ya masih di Timur Tengah ya, Levan itu. Jadi wilayah yang Mediterania lah, Mediterania Timur ya, Mediterania Timur yang ya semua itu Suriah, Lebanon, Israel, Mesir, Irak itu Levan atau Syam itu dalam bahasa Indonesia itu. Ya, kemudian disebut sebagai bibliotek ya, atau kemudian disebut sebagai library itu awalnya itu ini hal-hal sifatnya itu makro ya, tentang penciptaan ya, tentang kehancuran Menara Babel ya. Tapi memang antara Galang dan Delbet itu memang ini kalau Galang itu tadi sejarah dunia, kalau Herbert itu ini tentang timur ya. Di situ jelas dia pembagiannya antara yang sakral dan yang profan gitu ya. Yang sakral itu ya Yahudi dan Kristen, yang profan atau yang tidak sakral atau yang duniawi itu ini Muslim gitu ya. Dan makanya Herbert itu ya membahas banyak hal ya tentang Tatar, orang Turki, orang Savok ya, orang Slovakia gitu ya. Dan menurut Galang itu bahwa Galang menilai karyanya Herbelot ya, bibliotek ini memang karya yang unik gitu ya, karya yang unik karena justru lebih banyak membahas tentang sejarah timur ya daripada sejarah umum atau sejarah Eropa sendiri ya. Nah, ini yang saya kira itu yang ada di paragraf ini ya. Jadi kalau paragraf ini sebenarnya ini memaparkan bagaimana era Eropa itu mulai mengumpulkan dan mengumpulkan sejarah dan mengumpulkan pengetahuan tentang wilayah timur dekat
ya sebenarnya juga sudah sangat beragam ya. Secara peradaban itu sangat beragam, tapi coba untuk dikumpulkan dan mungkin juga ada proses ini ya, proses kodifikasi ya. Apalagi ini ya, saya kira kurang lebih memang terlihat dalam paragraf ini bahwa memang si Edside ini memang betul-betul menggunakan ini bagaimana kerangkanya Foucault tentang politik pengetahuan ya. Bagaimana pengetahuan tentang yang asing itu dibentuk, dipilah-pilah ya, diseleksi, dikodifikasi ya, agar mudah dipahami oleh Eropa gitu. Ya kurang lebih seperti itulah paragraf ini. Monggo yang lain ada yang mau disampaikan? Ngomong-ngomong di luar konteks, sorry. Kapan-kapan ini yuk ngobrol-ngobrol seni Banyumas yuk. Ya. Mau nggak? Ada. Boleh. Menarik itu, Mbak. Ya yuk. Coba Pak George Quinn mau nggak ya? Dia itu tadi aku sambil lihat dia itu temenan sama Puslit Par Banyumas ya. Ya. Tapi Pak George Quinn itu dia solo banget soalnya. Solo Jogja banget. Ya. Ini kebetulan ini apa Mas Bowo ini direktur pusat kajian desa dan kota ya Mas. Desa dan kota Banyumas gitu. Jadi Mas Kalau Bowo, yang budaya sendiri belum ada. nah ini juga ya termasuk budayanya ya, sebetulnya. Jadi malah Soalnya ini yang malah riset kenapa? rencana pertamanya malah mau ini diskusi bukunya itu Politik Identitas Banyumas, bukunya Dadan. Ya, Mas Dadan udah menyanggupi, tapi kita akhirnya mundur-mundur terus ini karena kondisinya kembali pembatasan, sementara kita targetnya awal itu langsung pertemuan ini ya, Mas, luring gitu. Rencananya pertengahan Februari ya tadinya. Ya, akhir Februari, Mas. Iya. Tapi masalahnya nanti, soalnya aku sensitif nih. Itu kan pas aku riset yang kemarin, lagi direview sih itu buat jurnal itu kan. Jadi yaitu pelaku seni Banyumas yang originalnya nih mumpung bulan Maret ya, 3/4% dari pelaku seni tradisi Banyumas kan habis dalam tanda kutip, baik jiwa dan raga maupun spiritnya di era Soeharto. Dan ada datanya itu. Hilanglah di Pulau Buru lah. Terus nggak berani tampil lagi karena stigma. Dan itu ada 3 tulisan dari researcher yang aku pakai di risetku itu mengatakan bahwa yang sekarang udah nggak autentik Banyumas, udah dimodif sejak Orde Baru, including Lengger. Dan Pak siapa? Ahmad Tohari juga bilang gitu di Budaya Watak Banyumas kan itu beberapa tahun setelah reformasi baru, maksudnya tidak jauh-jauh pas dari reformasi yang mengatakan itu bahwa yang seni Banyumas sekarang tidak otentik, artinya setiap saat memang berevolusi tapi ya tidak sebelum zaman Soeharto. Kasian ya, mengerikan.
ini. Oke, lanjut. Iya, tapi sebenarnya ada teman juga yang sebenarnya juga suka membahas tentang itu sekarang ya, tentang ya seni Banyumas ya, cuman sudah lama nggak pernah tampil ya. Ya ya Mas Bowo, ya udah lama yang ketemu sama Mas Bung Aziz. ya. Iya. Nanti tak coba buka obrolan lagi, Mas. Aku kan kemarin wawancara sama ada Dalang Cemplung, ada Gagrak Banyumasan, ada sindennya, dan semuanya ekstapol. Yang dulu pas kesini itu ya. Yep. Hmm. Dan ya, tapi matching sama dokumen pas aku di Leiden juga emang beda kok. Beda banget yang beda. Yang sekarang itu konstruksi Orde Baru udah. Terus ada menoreh, ada kunci, macam-macam. Jadi 3/4 seni Banyumas sudah nggak ada memang udah. Aku aja kayak lihat kunci sama menoreh was di bagian dokumennya di film di Leiden di perpusnya. Kasian ya. Jauh-jauh ke Belanda cuma lihat yang di tanahnya sendiri. Mengerikan. Ya. Lanjut. Lanjut. Enggak, Mas. Baru dengar kan seni buncis? Ya, udah dengar. Udah lama dengar. Menoreh gitu. Menoreh juga, ya udah dengar juga, pernah dengar. Ya, videonya di sana. Aku baru pernah lihat sekali pas di sana. Udah? Ya. Okay. Ya. In such effort as the Apollo Europe discovered its capacity for encompassing and orientalizing the Orient. A certain sense of superiority appears here and there in what Kalang had to say about his about lagi kok about lagi nih. To say about his and the airport material Orientalia, as in the work of 17th century geographers like Raphael Dumas, European could perceive that the Orient was being outstripped and outdated by Western science. But what becomes evident is not only the advantage of a Western perspective. There is also the triumphant technique for taking the immense precision of the Orient and making it systematically, even alphabetically, knowable by Western laymen. When Kalang said to the airport that he satisfied one's expectations, he meant, I think that the bibliothèque didn't attempt to revise commonly received ideas about the Orient. For what the Orientalist does is to confirm the Orient is his reader's eyes. He neither tries nor wants to unsettle already firm conviction. All more clearly, what might have been a loose collection of randomly acquired facts concerning virtually Levantine history, biblical imagery, Islamic cultures, place names, and so on, were transformed into a rational Oriental panorama. From A to Z, under the insight for Muhammad, the able first supplied all of the prophets given names
proceeded to confirm Muhammad's ideological and doctrinal value as follows. Chez le fameux imposteur Mahomet, auto et fondateur d'un hérésie, soit appris à la nom de religion pour ne pas along ma obtain voyez le traité de l'islam. L'interprète de l'accord est auteur d'accord de la loi musulmane au Mohammedan en appelé que ce faux prophète les éloges que les alliances politiques ou politiques d'autres hérétiques en attribue Jésus-Christ en le temps se définit. Ya, scroll. Agak menguntungkan sedikit punya tante departemen Prancis diajarin tapi nggak bisa-bisa. Oke, ke atas. This is the famous impostor Mahomet, author and founder of heresy, which has taken on the name of religion, which we call Mohammedan. He entry under Islam. The interpreters of the Al-Quran and other doctors of Muslim or Mohammedan law have applied to false prophets all the places which the Arians, Paulicians, Paulianists, and other heretics have attributed to Jesus Christ while stripping him of his divinity. Mohammedan is the relevant and insulting European destination Islam, which happen to be the correct Muslim name, is relegated to another entity. The heresy which we call Mohammedan is called as the imitation of a Christian imitation of true religion. Then, in the long historical account of Muhammad's life, the above can turn to more or less right narrative. But it is the blessing of Muhammad that counts in the Bible. The dangers of prevailing heresy are removed when it is transformed into ideologically explicit matter for an apologetical item. Muhammad no longer roams the Eastern world as threatening immoral debauch. He sits quietly on his admittedly prominent portion of the Orientalist stage. He is given a genealogy and explanation, even a development, all of which are subsumed under the simple statements that prevent him from straying elsewhere. Saya mau komentar. Anyway, ini kita sampai 66 aja kali nggak? 22, 1, 4, 3. Ya, nanti satu paragraf lagi. Ya. Ya, kalau paragraf ini sebetulnya menegaskan yang sebelumnya ya. Jadi di bibliotek yang ada itu tidak berusaha untuk merevisi ide-ide yang sudah ada sebelumnya tentang Timur ya, bahkan ya yang lokal itu lebih hal yang sifatnya malah lebih mengumpulkan saja ya, mengumpulkan yang tadinya itu berserakan ya, gambaran berserakan, dan kemudian agak kurang bisa menyajikan secara utuh sejarah tentang Levant itu atau Syam itu. Sekarang lebih rapi lah, katakanlah, lebih rapi ya, lebih rapi sehingga lebih bisa dibaca. Tapi intinya sama sebetulnya dengan sebelumnya ya, bahkan lebih menguatkan pandangan-pandangan yang sudah established ya tentang Timur ya, tentang Islam, tentang Timur Tengah ya, yang dicontohkan ketika
menuliskan entry di perpustakaan di bibliotek itu tentang Muhammad yang justru menegaskan apa yang menjadi stereotip sebelumnya tentang bahwa Muhammad itu yang nabi yang palsu misalnya gitu ya, bid'ah gitu ya, meniru Kristen dan seterusnya. Jadi nah seperti yang disebutkan di kalimat bawah itu ya, tidak lagi sesuatu yang mengancam ya, sesuatu yang mengancam ya, sits quietly on his portion of Oriental study sudah dibungkam ya, dikategorikan, dibungkam ya, yang itu kemudian membuat citra tentang Muhammad itu ya tidak lagi mengancam Eropa, tidak seperti pada sebelumnya seperti itu. Nah, ini sebetulnya kalau saya lihat Said ini betul-betul menerapkan kerangka politik pengetahuannya Foucault ya, tentang bagaimana pengetahuan itu melakukan tadi kategorisasi, melakukan seleksi ya, mungkin melakukan kodifikasi gitu ya. Termasuk tadi ya sebetulnya dibicarakan oleh Mira tentang Banyumas ya, Banyumas ya diperlukan seperti ini, dikodifikasi sesuai dengan kepentingan yang mengkodifikasi, yaitu kolonial ya, meskipun kemudian katakanlah memang mungkin pada masa kolonial sendiri memang masih ada tempat ya paling tidak untuk orang Banyumas di wilayah Banyumas sendiri ya, Pak Ita. Namun perlakuan setelah merdeka justru lebih parah, bahkan Banyumas tidak punya tempat di Banyumas itu sendiri gitu ya. Tapi cara kerjanya dari seperti itu, melakukan kodifikasi gitu ya, karena pada masa Belanda ya sudah ada kodifikasi bahwa yang disebut sebagai atau kanonisasi istilahnya ya. Jadi yang disebut sebagai budaya dan bahasa Jawa yang kanon itu ya yang Jogja Solo gitu ya. Yang lain itu ya pinggiran atau sampingan gitu ya. Padahal kalau dari segi perkembangan dialeknya kan kalau dialeknya kan sebetulnya Jogja Solo itu muncul belakangan ya, yang lebih dulu kan dialek Banyumas lebih dulu ya, karena menggunakan konsonan ini sih ya, vokal A ya daripada O gitu kan. Dan itu lebih dekat dengan lebih dekat dengan sebetulnya kebudayaan Sunda yang sama-sama menggunakan konsonan vokalnya itu A ya. Nah tapi ini cara kerjanya sama dengan kodifikasi tadi. Jadi yang menjadi kanon itu ya peradaban Eropa, yang itu catatan pinggir atau sampingan ya. Ya termasuk Islam itu dia sebagai ya, catatan sampingan yang tapi catatan sampingan yang jelek gitu ya, karena dia sebagai peniru dan seterusnya gitu. Itu sih dari saya. Kupikir juga itu ini ya. Apa namanya? Di awal kan si Said itu apa namanya? Menyinggung hegemoni budaya juga si Gramsci ya, artinya mulai di paragraf-paragraf ini dia mengurai teorinya Gramsci dalam bagaimana peradaban Barat itu mengkonstruksi hegemoni budaya tersebut, termasuk konstruksi mereka terhadap Islam menurutku. Ada yang lain? Atau lanjut, ini sekalian satu paragraf lagi. Iya, Mas. Setuju. Paragraf lagi selesai terus baru ngobrol-ngobrol bebas. Ngobrol. Ya. Nah, ini singkat paragrafnya ini. Mana sih? Ini kan image. Singkat paragraf singkat. Ya. Such image of theory and
are imaged in that they represent or stand for a very large entity, otherwise impossibly diffuse, which they enable, ini ada pesanak, which they enable one to grasp or see. They are also characters related to such types as the Bhagat measures or gluten produced by Theophrastus, Bruyère, or Sheldon. Perhaps it is not exactly correct to say that one sees such characters as the Miles Glorious or Muhammad the Impostor, since the discursive confinement of a character is supposed at least to let one apprehend a generic type without difficulty or ambiguity. The above character of Muhammad is an image, however, because the false prophet is part of a general theatrical representation called Orientate, whose totality is contained in the bibliothèque. Scroll, please. Iya. Udah selesai kan satu paragraf ini? Atau masih mau baca lagi? Oh enggak. Kukira enggak, aku bacanya di HP kan cuman nah itu. Sudah selesai ini. Satu paragraf sudah selesai. Ya udah. Iya, ini paragraf ini sih memperlihatkan apa ya, yang disebut sebagai karakterisasi tentang sosok yang dianggap mewakili Islam yang dianggap sebagai representasi. Di sini dihadirkan ini representasi teatrikal ya. Teatrikal yang disebut Orientate ya. Memang itu ya keberadaannya itu sudah dibungkus ya, dalam bibliotek itu. Jadi karakterisnya karakter-karakter yang ini karakter-karakter yang seperti ada dalam drama-drama Yunani. Terutama karakter-karakter minor katakanlah seperti itu. Banyak kan Muhammad the Impostor ya, si penipu gitu ya. Muhammad itu sih kalau ya paragraf ini itu saja sih singkatnya seperti itu. Oke, ada pendapat lain? Kalau Mas Alfian kerja di aktivitas sehari-hari di mana kalau boleh tahu? Maaf. Kayaknya aku baru pernah ketemu. Hal, tidur ya. Saya Mbak. Iya, ditanya itu. Oh, apa ya? Jadi content writer aja Mbak. Di mana? Di